Putri. Saya adalah salah satu siswi di PKBM Ekata Padi yang masih aktif di setiap kegiatan pembelajaran di Ekata Padi. Mari bergabung ke PKBM Ekata Padi untuk mendapatkan pembelajaran yang fokus, freedom, dan fun, yang dimana pelajar akan bebas menentukan pilihannya untuk belajar. Ekata Padi juga menggunakan belajar dengan dua mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, yaitu belajar bagaimana belajar, atau belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam mengenai suatu objek tertentu. Nah, ini dia contoh dari belajar bagaimana belajar, atau proses belajar dengan cara melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai suatu objek pengetahuan tertentu. Dengan kerangka berpikir seperti ini akan memudahkan kita untuk mengetahui suatu objek yang ingin kita ketahui. Ini adalah kerangka berpikir yang dipakai di Ekata Padi. Yang pertama adalah cari topik yang ingin kita ketahui, lalu pakai kerangka I6, yaitu ketahui, kenali, pahami, aplikasi, evaluasi, dan inovasi. Kurikulum yang digunakan Ekata Padi adalah elektif atau campuran. Juga memakai Individual Education Program atau IEP, yang dimana IEP ini merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi pendidikan sesuai dengan individu yang bersangkutan, sehingga penyusunan program bersifat personal. Nah, ini dia salah satu pelajaran fisika yang dipelajari di PKBM Ekata Padi, yaitu listrik statis. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan ide ke dalam kerangka berpikir dan mengisi setiap kerangka berpikir yang ingin kita cari tahu. Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Listrik statis ditemukan oleh seorang cendekiawan asal Yunani yang bernama Thales, menuliskan tentang eksperimennya ketika menggosokkan sebuah batu ambar dengan bulu hewan yang kemudian menghasilkan aliran energi. Hasil inilah yang kita sebut sebagai listrik statis. Banyak sekali benda yang dapat menghasilkan listrik statis. Di antaranya ada sisir dengan rambut, kain sutra dengan kaca, debu yang tertempel pada layar TV, atau penggaris dengan kertas yang sudah dipotong-potong. Jenis-jenis muatan pada listrik statis ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif timbul jika proton lebih banyak daripada jumlah elektron, sedangkan muatan negatif ada pada benda yang tidak memiliki muatan. Listrik statis sifatnya hanya sementara, lemah atau diam. Itu karena listrik statis adalah listrik yang perpindahan arusnya terbatas, sehingga sifatnya hanya sementara. Listrik statis ini bisa dimanfaatkan untuk cat semprot, yakni gesekan dengan mulut pipa dan udara. Tapi listrik statis juga mampu memicu percikan api seperti saat mobil truk berjalan. Tidak hanya itu, PKBM Ekata Padi juga mempelajari tentang sistem reproduksi, ekonomi kreatif, tentang adab, dan masih banyak sekali pelajaran yang dipelajari jika bergabung ke PKBM Ekata Padi. Makanya, yuk buruan bergabung di PKBM Ekata Padi, pembelajarannya asyik loh.